COVID akan hilang, bukan COVID-nya tapi beritanya akan hilang, berkurang. Sekarang kita akan masuk ke topik utama, di mana kita mau menceritakan visi 2030. Ini penting sekali. Jadi gini, Anda berbisnis, Anda mengelola negara, Anda pejabat negara, visi itu penting. Jadi man without visi atau man without vision gitu ya, manusia tanpa visi itu Paris akan hilang gitu. Nah, kita akan memulai dengan kata-kata visi 2030. Bukan karena saya punya video sebanyak 24 video yang menceritakan tentang visi 2030, bukan itu aja, tetapi hari ini saya akan membuka apa yang dimaksud dengan visi 2030 supaya Anda mengerti, sahabat semua mengerti, besok nih tahun 2021 apakah ekonomi naik, apakah turun, 2022 kemana, 2023 kemana, 2024 kemana, 2030 kemana, Anda dapat big trendnya. Ingat, trend is our friend gitu ya. Itu yang penting, kita menemukan trendnya. Trend is our friend, saya ulangi sekali lagi. Jadi kita mau melihat ke depan ini trendnya kemana. Apakah ke bisnis atau ke properti atau perang dan lain sebagainya. Baik teman-teman, saya akan menceritakan tentang visi 2030 tapi dari sisi konspirasi. Nah, menarik gak tuh? Sekali lagi saya ulangi. Kita akan menceritakan visi 2030 dari sisi konspirasi. Ini agak sedikit kurang ajar nih judul. Jadi gini, saya pernah mengatakan bahwa setelah pemilihan raya di Amerika, pilpres di Amerika, menang nggak menang Trump, tugas COVID selesai, maka COVID tidak lagi menjadi political tool, tapi sudah menjadi pandemik biasa. Ini saya perlu jelaskan, dan COVID akan hilang, bukan COVID-nya, tapi beritanya akan hilang, berkurang. Bahkan mungkin nanti Anda 6 bulan lagi atau 9 bulan lagi ada kecil sekali yang mendengar masalah COVID. Tetapi COVID-nya masih ada. Ini yang harus diingatkan sekali lagi ya. Bukan COVID-nya hilang, bukan COVID-nya mendadak sirna, bukan mentang-mentang Trump kalah gitu ya. Atau bukan segitu. Saya mau menerangkan dulu sejarah mengapa saya ini anti globalis dan saya memilih menjadi orang yang nasionalis patriotisme gitu ya. Ceritanya adalah ini harus ya. Jadi globalis ini punya 20 step, dan ini sebenarnya bulan Maret 2020 kemarin saya katakan bahwa globalis punya 20 step. Saat ini saya lupa step ke-9 kali ya, tapi saya akan ulangi satu persatu. Jadi kenapa globalis ingin menguasai dunia? Oke, sekali lagi, ini pelajaran hari ini yang cuma 20 menit, tetapi saya minta izin untuk mundur sebentar ke pelajaran sejarah, di mana dulu waktu saya di akademi selalu diingatkan guru-guru saya bahwa sejarah itu berulang, karena ada baiknya Anda mempelajari sejarah dengan baik. Oke, saya mau menceritakan sedikit informasi buat sahabat semua. Pasti sahabat semua di depannya ada Google, mudah-mudahan Google, tanya ke Google, apa itu Friday the 13th? Jadi malam ini adalah malam Jumat, Friday the 13th. Itu ada peristiwa besar Oktober tanggal 13 hari Jumat di tahun 1307. Kalau Anda boleh cek apa sih yang terjadi di Friday the 13th bulan Oktober 1307 gitu ya. Dan itu disebut bahkan Friday the 13th itu atau Jumat ke-13 tanggal 13 itu dianggap menakutkan, menyeramkan dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya? Anda boleh lihat sekarang di Google apa yang terjadi. Jadi sejarah ringkasnya adalah disitulah terbantainya Knight Templar atau kesatria Templar, pasukan perang salib, dibantai habis oleh pemimpin atau raja Prancis. Oke, sebentar, saya sabar dulu, mundur dulu ya teman-teman ya, mundur dulu, sabar, mundur dulu. Kita mundur dalam sejarah Islam, kita kenal ada perang Sabil. Kemudian dari sisi Nasrani ada perang salib, itu tempatnya sama, perangnya sama, dan orang-orangnya sama juga. Jadi di sisi Islam ada El-Cid, ada Al-Ayyubi ya, Salahuddin Al-Ayyubi, dan dari sisi Nasrani ada pasukan dari Knight Templar ini ada 200 kesatria Templar ini kebanyakan adalah orang Perancis. Nah, kita mundur lagi sekali lagi, bahwa dulu Yerusalem adalah wilayah yang dikuasai oleh Kristen.
gitu ya, bukan Yahudi bahkan. Mereka berparu-paru dengan Yahudi, dengan Islam sebagai pilgrim atau peziarah, juga peziarah Kristen. Nah, pada saat mereka berziarah itu sering dalam perjalanan Eropa ke Yerusalem sering terjadi perampokan dan lain sebagainya. Sehingga Knight Templar ini di awal-awalnya adalah melindungi para pilgrim tersebut untuk sampai dengan selamat ke Yerusalem dan kembali lagi ke negara masing-masing. Nah, singkat cerita, harta-harta mereka ini ternyata oleh Knight Templar daripada dibawa dan berisiko, akhirnya disinilah tercipta yang namanya giro billiet atau cek pertama kali ada di dunia. Jadi kalau mereka bawa uang, misalnya kita kasih contoh pakai mata uang sekarang 1 juta rupiah gitu ya, cukup di kertas itu 1 juta, nanti ketemu Knight Templar penguasa di Yerusalem, 1 juta itu dicairkan gitu ya. Ini adalah transaksi keuangan awal-awal dulu gitu ya, dan pemegangnya, pengontrolnya adalah Knight Templar. Nah, ada 200 kesatria dan kebanyakan adalah orang Perancis. Jadi mereka adalah jago-jago perang di zamannya perang salib dan perang Sabil itu, hampir nggak ada yang mati dari Templar. Memang jago sekali mereka bertempur atau berperang. Nah, singkat cerita, kaum Muslim menang dan menguasai Yerusalem. Itu ya, kita lompat dulu sebentar. Nah, kejayaan Templar ini dengan kekayaan yang demikian banyak karena dia mengontrol uang, dia juga dapat perpuluhan dari para pelindung-pelindung perjalanan tadi, sangat kaya, bahkan 200 castle kerajaan mereka. Ini mereka kesatria tapi tinggal di castle yang sangat banyak hartanya tadi. Suatu hari di Perancis, kerajaan Perancis saya lupa 13 atau 12 ya, Louis keberapa itu, Paulus. Nah, sekali lagi Templar ini mungkin bisa dikatakan dikhianati oleh pausnya. Paus melihat bahwa hartanya Templar ini boleh diambil lagi sama Vatikan atau sama Paus, di mana dia minta dukungan dari raja. Sekali lagi, sementara Raja Perancis juga memerlukan harta yang banyak dan sangat iri dengan kesuksesannya kaum Templar ini, dan mereka membuat mereka membuat strategi, membuat skenario akan menyerang atau menangkap atau membunuh para kesatria Templar ini. Dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 13 hari Jumat Oktober 1307. 40% Templar mati, habis semua mereka. To our surprise, alias yang mengejutkan adalah tidak ada 1 sen pun atau tercecer atau emas atau barang-barang berharga yang mereka bisa ambil dari castle atau istana-istana para Templar tersebut. Dan ini sangat mengejutkan. Ternyata mereka berhasil menghilangkan atau membawa lari ataupun bagaimana, dan benda itu nilainya luar biasa besar. Oke, kita lompat ceritanya. Cerita Templar selesai. Templar tahu-tahu tidak ada di permukaan. Dan di abad itu adalah abad 14 ya, 13 sekian. Di abad 15 ada yang menarik. Teman-teman boleh cek. Semua penemuan-penemuan besar itu ada ongkosnya. Galileo Galilei, Copernicus, Gutenberg menciptakan mesin printing. Saya lupa apa yang tercipta, mungkin Darwin, Newton dengan Principia of Mathematicanya gitu ya. Pada saat 14 sekian dan 15 sekian, mendadak Eropa menjadi dunia baru, pinter semua dan teknologi maju dengan cepat. Padahal teknologi dan kemajuan teknologi dan peradaban itu memerlukan biaya mahal. Nah, maka sejarawan sekali lagi menduga bahwa harta-harta Templar tadi yang di permukaan jadi shadow, menjadi pembiaya semua penemuan-penemuan teknologi. Kemudian seperti bank pertama kali diciptakan di Italia, printing money pertama kali diciptakan di beberapa negara Eropa, masih belum berupa negara Eropa tapi kerajaan. Bahkan bank tertua di dunia di Italia sampai saat ini udah 500 tahun pun masih hidup, masih ada, masih jalan. Yang kita mau mengingatkan adalah menduga bahwa tadinya Templar dengan kekayaan di permukaan, mereka main shadow. Oke, kita lanjutkan shadow ini ya. Dan shadow ini mulai banyak, makanya saya pernah menceritakan tentang the winners get all.
Jadi mereka mengontrol vena, mereka mengontrol bukan uangnya tapi jalur distribusi keuangan tersebut yang mereka kontrol. Nah, kita tahu di abad 20, 1910, ya kita lompat lagi, langsung kita lompat lagi. 1910, waktu itu mata uang dunianya ada dua yang besar, yaitu pound sterling dan Swiss franc. Harus diingat, dan nomor satu tetap pound sterling. Pound sterling menguasai 80% transaksi di dunia. Di awal-awal abad 20, tentunya abad 19, dia lebih berkuasa. Jadi teman-teman harus mengingat bukan dolar atau belum dolar. Nah, di 1910 ada sebuah rapat yang sangat fenomenal. Jadi kalau di 1989, kita lompat sebentar ke Tiongkok, China. Di situ ada The Secret Meeting That Changed China tahun 89. Nah, tahun 1910 ini ada The Secret Meeting That Changed Dollar, ya dolar gitu ya. Jadi ada sebuah meeting besar di Jacqueline Island. Jadi teman-teman boleh cek Jacqueline Island 1910 gitu ya. Apa yang terjadi? Jacqueline Island 1910. Nah, di situ akan Anda lihat bahwa ada rapat yang luar biasa antara Partai Republik seperti sekarang ini lagi rapat dengan Partai Demokrat yang diinisiasi oleh keluarga Rothschild. Sekali lagi ya, kita akan masuk sebuah nama nih, keluarga Rothschild. Oke. Kemudian apa inisiasinya? Inisiasinya adalah meminta currency dunia adalah dolar gitu ya. Nah, sementara pada saat itu Demokrat sangat cenderung miring ke Inggris atau ke Britania. Dan mereka sangat tidak setuju dengan mata uang menggunakan dolar. Mereka walaupun dolar adalah dolar Amerika, tapi mereka merasa nggak akan bisa dolar mengontrol 80% transaksi dunia. Sama seperti apa yang dilakukan yuan pada saat ini dengan 1,7% dari nilai transaksi dunia. Kita tahu 70-80% adalah menggunakan dolar. Toto yuan menyatakan dirinya akan challenge Amerika. Jadi sama persis seperti apa yang dimaui Rothschild, yaitu walaupun pound sterling dan Swiss franc juga dikuasai Rothschild, tapi dia ke depan melihat bahwa dolar is the future, dolar is the sunrise. Nah, kemudian ditolak, tinggal ditolak oleh Partai Demokrat karena waktu itu Partai Demokrat lebih dominan. Dan oke, Anda boleh cek di Wikipedia sekarang. Separuh dari Partai Demokrat, kongresmen dari Partai Demokrat dan senator dari Partai Demokrat itu ada di kapal Titanic. Dan kita tahu kapal Titanic siapa yang membiayai. Dan kemungkinan besar kapal itu ditenggelamkan. Dan kita semua tahu begitu rapat kembali untuk menyatakan dolar adalah akan menjadi world currency, Partai Demokrat hanya separuh dan Kongres menandatangani semua. Akhirnya the winner is Rothschild gitu ya. Nah, Anda kalau saya ngomongnya ngawur, Anda cek di Wikipedia. Dan kalau di Wikipedia di situ ada Jacqueline Island, ada 1910, ada Rothschild yang membiayai Titanic, ada separuh Partai Demokrat anggotanya mati di kapal Titanic, semua ada di Wikipedia. Bukan ngarang saya ini. Saya cuma teman-teman yang muda-muda yang belum ingat, ya saya ingatkan aja. Ini pelajaran-pelajaran dasar. Mungkin saya ada miss waktu atau miss jumlah, tapi kita semua get the point lah maksudnya. Oke. Jadi berapa? 35 tahun kemudian 1945 pada saat akan berakhirnya Perang Dunia. Maaf. Jadi teman-teman yang bergabung, Joe Biden sabotase. Slow aja bos man. Oke, thank you. Kita slow aja. Oke, udah 4.300. Oke. Tadi saya juga heran di tengah-tengah ini tahu video Anda jeda gitu ya, tahu berhenti. Saya cukup kaget juga tahu di off seperti begitu sampai Titanic. Oke. Jadi ada sniper. Oke, kita mulai lanjut lagi tentang di tahun 45 di mana Amerika sudah menjadi pemenang perang dengan Eropa dan Amerika control the world. Jadi ingat bahwa di tahun 45 itu terjadi sebuah keputusan adalah world currency adalah dolar, di mana delegasi Prancis tidak setuju, tapi 2 minggu kemudian delegasi Prancis menandatangani persetujuan tersebut, sehingga setelah persetujuan tersebut
putus ya. Oke. Kemudian Perang Dunia Kedua berakhir dengan setelah tersebut dan dunia menjadi baru dengan tatanan dunia baru. Oke. Saya mau melompat lagi bahwa itu adalah cerita sejarah mundur dari zaman Templar sampai 1945, kemudian selama 70 tahun, ya sampai sekarang 75 tahun. Amerika control the world, Amerika control the currencies, Amerika kontrol semuanya. Ingat, saya mau menceritakan bukan Amerika yang kontrol the world mengenai sistem pembayaran. Amerika memang memiliki dolar sebagai world currency, tetapi kita mau mengingatkan bahwa sistem pembayaran, payment system, payout system, transaksi dikuasai oleh globalis. Saya mau kasih contoh dan berkali-kali